dipercaya dan dipercayakan. Tentu mana yang duluan, dipercayakan atau dipercaya dulu? Ya, dipercaya dulu baru diberi kepercayaan. Nah, kalau kita lihat di dalam Nehemia 7 ayat 1 dan seterusnya, Nehemia, setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Ini orang-orang yang diberi kepercayaan ya. Pengawas atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Ya. Nah itu. Jadi ketika kita mau dikasih kepercayaan, sebenarnya kalau dibilang diberi kepercayaan, semua kita dikasih kepercayaan kan. Kalau kita kembali ke talenta, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Berarti tidak ada yang tidak dikasih kepercayaan. Kita diberi semua kepercayaan. Ya. Cuma persoalannya, kenapa ada yang 5, kenapa ada yang 2, kenapa ada yang 1. Ya. Nah itu ya. Semua kita dikasih kepercayaan. Sama kalau kamu bilang, saya nggak dipercaya. Semua kan dikasih tugas, ada jadwalnya di situ. Itu dipercaya nggak? Dipercaya. Nah, kenapa ada yang ditambahkan? Ada yang 1, tadinya dikasih cuma 1, tapi 1 juga dia nggak jalankan. Bagaimana mau dikasih 5? Bagaimana mau dikasih 2? Ya, benar nggak? Ya. Nah, itu contoh yang real, yang sederhana. Ya, kita dikasih kepercayaan, sudah dipercaya untuk ngisi air misalnya. Tapi nggak ngisi-ngisi, akhirnya kepercayaan tadi diambil dan diberikan kepada yang lain, karena ini nggak bisa bertanggung jawab. Contoh misalnya, ya, nah, misalnya kasih makan anjing. Nah, kalau dikasih talenta dikasih makan anjing, malah bersyukur, puji Tuhan kalau saya diganti. Ya, ada talenta yang senang kalau diganti itu, cuci pel dengan kasih makan anjing. Enggak. Ya, tapi kalau talenta yang disuruh pergi-pergi pasti senang semua di situ. Dipercaya untuk ke pasar, dipercaya untuk ngantar apa-apa, pasti senang di situ. Selain pergi jalan-jalan, cuci mata, makan gratis. Tapi coba kamu mulai dari kesetiaan dulu. Kamu setia dalam perkara kecil, pasti akan diberi perkara-perkara yang besar. Mulai dari yang kecil dulu. Ya, tentu ada tanggung jawab di situ. Dikasih kepercayaan kecil, kamu ada tanggung jawab. Ya, misalnya kamu dikasih kepercayaan jaga rahasia ini ya. Ya, kamu jaga tapi mulutmu ember gitu. Kebuka kemana-mana. Ya, orang nggak percaya. Ya kan? Nah, jadi kembali, orang yang dipercaya itu ya tentu ada tanggung jawab. Ya. Ada kesiapan di sana. Dan terutama yang dikatakan tadi adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kamu mau dikasih kepercayaan, mau dipercaya, bahkan dipercayakan sesuatu, ya mulailah dengan takut akan Tuhan. Udah sering kita bahas tentang takut akan Tuhan. Kamu hormati segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu akan nilai dari ini untuk Tuhan. Ya. Ketika kamu cuci pel, ini untuk Tuhan. Saya lakukan karena untuk memuliakan Tuhan. Ketika temanku pakai pel ini, dia merasa nyaman kakinya. Ya. Ketika pel ini bersih, dipakai di dapur, dapur jadi bersih. Selalu lihatnya ke sana gitu. Ya. Bukan hanya saya lagi. Kok nggak ada yang lain sambil ngomel-ngomel. Berarti kamu nggak takut akan Tuhan. Tapi kalau kamu memulai dengan takut akan Tuhan, segala sesuatu yang dipercayakan kepadamu itu akan kamu lakukan. Apapun yang kulakukan, semua untuk Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Kalau kita lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, itu kita takut akan Tuhan. Ya, kamu belajar di sekolah, kamu mulai bahwa apa yang saya lakukan, saya akan sungguh-sungguh karena saya akan bertanggung jawab sama Tuhan. Tuhan berikan saya kesempatan untuk belajar, berarti saya harus gunakan dengan sungguh-sungguh.
Kalau kita mulai semua di sini, nggak ada itu namanya hasilnya tidak baik, pasti hasilnya baik. Ya, nah, jadi kembali takut akan Allah, seorang yang benar, ya, seorang yang benar, ya benar menurut standarnya Tuhan, pasti dikasih kepercayaan. Kalau kamu mulai takut akan Tuhan, kamu benar di hadapan Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan kamu lakukan, ya seperti Daud yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, selalu melakukan apa yang Tuhan katakan, kamu akan dikasih kepercayaan yang besar. Ya, mungkin di tempat ini belum, tapi next berikutnya di tempat lain kamu akan memegang dikasih kepercayaan, bahkan lebih dari yang kamu bayangkan. Ya, tapi saya katakan mulai dari segala sesuatu mulai dengan Tuhan. Ya, nah yang dikatakan tadi Hanani saudaraku, dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berarti dia muncul kan? Ya, lebih daripada orang-orang lain, bukan orang kebanyakan. Ya. Kalau kamu di tempat di sini dibina, tapi kalau kamu sama dengan orang yang tidak berasrama, lagi kamu apa gunanya gitu loh. Kamu itu orang kebanyakan jadinya. Lebih di luar sana gitu kan. Kalau kamu sama dengan modelnya yang anak yang tidak pernah baca Alkitab, kalau kamu sama dengan itu, apa bedanya engkau dengan orang lain gitu. Dikatakan Hananya itu ya dikasih kepercayaan karena dia takut akan Tuhan, dan tidak hanya sekedar takut akan Tuhan, melebihi orang-orang lain. Berarti beda dari yang lain. Ya. Bagaimana kamu mau diangkat jadi pengawas kebersihan, sampah saja di depanmu kau enggak angkat? Nah, sederhananya gitu kan. Bagaimana kamu mau dipercaya untuk masak? Lah, untuk dirimu saja sendiri nggak bisa. Bagaimana mengurus orang lain? Ya. Jadi ini akan menyangkut dengan inisiatif, ya, nggak hitung-hitungan. Ya. Bagaimana kamu dipercayakan ketua kamar, loh kamarmu sendiri berantakan. Ya. Bagaimana kau jadi teladan, dipercayakan menjadi teladan bagi orang lain, kau sendiri nggak bisa jadi teladan, jadi susah. Ya. Kalau kau Yesua katakan saya mau dipercaya, mulai takut akan Tuhan. Di segala sesuatu kamu lakukan bukan karena tugas, bukan karena disuruh, tapi karena tanggung jawabmu kepada Tuhan. Kalau memulai semua, pasti kamu akan dikasih kepercayaan yang lebih besar. Orang akan melihat, akan ada bedanya orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Itu firman Tuhan. Kita belajar melakukan. Ya, kalau kita lakukan itu, kamu akan lihat. Ya, kok itu lagi ya, itu lagi ya. Yang kita iri, justru kita bertanya, apa kelebihan dia? Ya, oh, dia dalam karakternya baik, dalam doanya baik, kalau bekerja tuntas. Ya, kalau kita lakukan semua itu pasti kamu dikasih kepercayaan. Ya, jadi pertama itu takut akan Tuhan. Lakukan apa yang benar, lakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua, coba kita lihat di Matius 24 ayat 45 sampai 47. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Coba yang sudah dapat coba dibaca. Iya, Matius 24 ayat 45 sampai 47. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya, ini kan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat kan. Ya, yang setia walaupun tuannya pergi dia tetap kerjakan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Ya, sama kalau saya sama Bunda pergi ke Bandung, kita sudah kasih tugas, tolong ini ya, kamu yang tanggung jawab ini. Ya, pas kita pergi, lagi pergi lah, nggak ada lah, santai aja. Padahal udah dikasih kepercayaan gitu. Ya. Nggak bertanggung jawab. Pulang nggak sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan. Berarti dia
hamba yang jahat. Ya, hanya takut ketika ada tuannya. Ya, hamba yang munafik. Ya, kelihatan, wih, hebat sekali, bagus sekali ketika ada tuannya. Tapi kita tuannya nggak ada. Mungkin dia maki-maki tuannya, pergilah kurang ajar kamu. Ya, itu hamba yang tidak baik. Ya. Nah, dikatakan berbahagialah hamba yang didapat tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dia datang, seperti persis yang dipercayakan. Ya, sama ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu mulai saat ini sampai selamanya. Berarti ada tugas kita di situ. Ketika Tuhan Yesus datang nanti kedua kali, apakah dia dapati? Tuhan kata di firman Tuhan katakan, ketika dia datang apakah dia masih mendapati iman di bumi ini? Ya. Apakah kita sudah melaksanakan seperti ini visinya Mahanaim, jiwa-jiwa, ya, penginjilan. Ya. Nah, ini ada tugas yang diberikan sama kita. Ada, kita dipercaya, kamu lakukan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Apakah kita menjalankan kepercayaan itu? Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kalau kamu setia, bijaksana, baik, maka diangkat menjadi apa? Penguasa segalanya, kan? Ini contohnya siapa? Yusuf. Ya. Walaupun dia ada proses yang harus dia lalui. Ya, tapi sama Firaun hanya istrinya yang tidak diatur sama Yusuf, kan? Semua dia atur sama Yusuf, dikasih kepercayaan. Ya. Suatu waktu juga nanti kamu mungkin di pelayanan atau di pekerjaan, kamu dikasih kepercayaan, kamu yang mengatur semuanya. Ya. Tapi ada proses yang harus kita lalui. Ya. Mulai dari yang setia. Ya. Dia kasih pengawas atas miliknya. Ketika dia apa? Dia pulang, dia lihat, ini bertanggung jawab. Ini walaupun saya tidak ada, dia bisa melaksanakan tugas yang dipercaya kepadanya. Oke, kasih. Kamu yang ngatur semua, ya. Nah, ini yang harus kita lihat di situ. Jadi ketika kita mau dikasih kepercayaan, ya, hal pertama dulu harus takut akan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah semua untuk Tuhan. Ya. Ya, lakukan yang baik, yang benar menurut firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tiap hari 5 pasal. Ya, harus kita laksanakan, lakukan. Ya, tidak hanya sekedar baca. Ya, supaya kita tidak jago hanya membaca tapi nggak bisa kita lakukan. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengar. Akan apa? Akan firman Tuhan. Ya. Jadi patuh. Nah, ini taat, patuh, setia, bijaksana. Ya. Nah, jadi tukang itu tugasnya membangun, arsitek itu merancang. Ya. Mau kita menjadi perancang, mau kita menjadi pembangun. Ya. Jadi orang yang akan dipercaya itu orang yang bisa membangun. Ya. Bukan orang yang meruntuhkan apa yang orang sudah bangun. Ya. Tapi bisa membangun. Ya. Bukan orang sudah tertimpa tangga, sudah jatuh, dijatuhin lagi. Itu bukan orang membangun, itu orang meruntuhkan. Ya, tapi kalau kamu dikasih kepercayaan, kamu harus bisa membangun. Ya, walaupun orang sudah jatuh harus dibangun. Ya, apalagi kalau kita masuk perancang, merancangkan sesuatu yang baik. Ya, nah, itu hanya dikasih pada orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, saya katakan kalau kita semua dikasih, semua udah dikasih talenta, kan? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya, tidak ada yang Tuhan tidak pilih kasih. Semua dikasih. Satu pun kalau dia kembangkan sebenarnya bisa berhasil juga, kan? Jadi 2. 2 jadi 4. 5 jadi 10. Cuma yang 1 ini kan pikirannya jahat. Selalu melihat
bukan apa yang dikerjakan itu untuk Tuhan, tapi melihat kesalahan orang, ya mau ya seperti kemarin, ya kalau ditegur malah balik menyalahkan orang. Nah itu talenta satu itu, ya. Dan itu tidak akan berkembang kalau dia tidak mau bertobat. Bahkan talenta yang ada pada dirinya itu akan diambil dan dikasih kepada baik 2 atau yang 5 ditambah. Ya, itu. Kalau orang nggak mau diajar itu talenta satu, nggak akan berkembang. Ya, yang dia lihat hanya jahatnya sama tuannya kan. Jadi nggak pernah lihat baiknya. Ya, ketika temannya tegur, yang dia lihat itu bukan teguran yang untuk kebaikan dia, tapi yang dia lihat itu yang dia nggak suka saya, jahat apa segala itu talenta satu. Dan itu apa yang ada padanya itu akan diambil nanti kalau dia nggak sadar-sadar. Ya. Kamu mau jadi mana? Mau yang talenta 5, mau talenta 2, mau talenta 1. Semua kita sudah dikasih, tinggal kita mengembangkan. Ya, kita dipercayakan 5, kembangkanlah itu 5. Ya, kita dipercaya 2, kembangkanlah itu. Kamu dipercaya jadi ketua kelas, ya udah kembangkanlah itu. Ketua kelas apa yang kamu bisa kerjakan di situ sebagai tanggung jawabmu ketua kelas. Ya. Saya di kelas 10 spidol saja nggak ada. Makanya saya pakai tangan saya menulis. Setelah saya menulis pakai tangan saya, silakan kalian catat. Apa yang mau dicatat, Pak? Di otaknya belum berkembang. Setelah pakai istilah, jangan kita mendorong mobil mogok di pendakian. Ya. Berarti kalau saya sudah menulis pakai tangan, langsung reaksinya cepat. Oh, berarti nggak ada spidol. Ini tugas siapa ini? Nah, itu talenta 5 itu. Reaksinya cepat itu pasti. Mampu melihat, membaca setiap situasi keadaan. Ya. Kalau talenta 1, orang pingsan datang, pingsannya. Orang talenta 5, lihat orang pingsan nggak pernah nanya, langsung angkat. Talenta 2, segera. Kalau talenta 1, dia pingsan. Nggak segera. Ya, oke, saya kira itu. Ya, semoga mau dapatkan sesuatu, mau dipercaya, yuk silakan. Kembangkan apa yang sudah diberikan padamu. Semua sudah dapat tugas kan? Kalau semua segera. Nggak usah kita panggil-panggil. Siapa itu yang piring? Siapa ini? Berarti yang dijadwal itu masih talenta saat ini.